Shalom para jemaat. Suasana liburan yang asik banget ya. Memang kita lagi liburan nih, makanya eksklusif sekali. Ya, senang sekali ya bisa selalu bisa tetap beribadah bersama-sama dengan kita para pelayan, para jemaat yang setia hadir. Nah, biarlah kita sekarang memulai dengan puji-pujian terlebih dahulu untuk para jemaat, dan mari kita mulai praise and worship kita dengan doa. Tuhan, terima kasih atas izin-Mu mengizinkan kami untuk memuji Engkau Tuhan, bertemu dengan Engkau. Tuhan, kami undang Roh Kudus untuk bernaung di dalam tempat ini, di hati kami, di pikiran kami. Tuhan, Engkau sertai ibadah ini Tuhan, agar apa yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi itu dalam bimbingan-Mu, dalam tuntunan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau taburkan, apa yang kami investasikan, waktu kami, pujian kami, hati kami, dan apa yang Engkau tanamkan dalam hati kami, apakah itu firman, apakah itu panggilan Tuhan, biarlah Engkau nyatakan hari ini dan kami pulang membawa sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mulai ibadah hari ini. Amin. Mari teman-teman kita nyanyikan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, selalu damai dalam hidupku. Mau dalam di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Pasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Nyatakan firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Pasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu, oh Yesus, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan perisai
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Mari berdiri cepat-cepat. Benteng pengharapanku, batu karang yang teguh, benteng keselamatanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu, oh Yesus. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu, Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh Yesusku, beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, teman-teman, mari kita semangat memuji firman dan kebenarannya. Come on. One, two, three, four. Ya, lagi. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu Yesus, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku mengertikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Yesusku, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari pause sebentar teman-teman. Pause sebentar. Come on. Para pemain musik lebih semangat lagi. Yeah. Nah begini dong. Ayo firman. Yeah. Firman. Firman Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, Allahku, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, mari kita nyanyikan sekali lagi. Yesusku Tuhan. Nyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi
kemuliaan. Sebab firman-Mu Yesus teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Yesus teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, amin Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Amin. Silakan teman-teman duduk. Terima kasih Tuhan atas izin-Mu memberikan kami tempat, waktu, hati untuk menyembah-Mu kembali sekali lagi Tuhan. Kami syukuri itu semua Tuhan, di tengah segala kesibukan, hal-hal material yang mengelilingi seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau bukakan hati kami Tuhan untuk menikmati Your presence, keberadaanmu bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah kami memiliki kemampuan untuk menikmati itu Tuhan. Dan itulah yang kami perlukan satu-satunya Tuhan. Dan biarlah Engkau bimbing para jemaat, para pelayan hari ini Tuhan, untuk menyanyikan pujian berikut ini dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Amin Tuhan. Kaulah alasan segalanya. Nyanyikan jemaat, bukan. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, persembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Nyanyikan. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari bangkit berdiri memuji Dia. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang mari mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, Roh Kudus, bantu kami mengerti setiap kata-kata lagu ini. Bantu kami menghayati. Para jemaat, mari memuji Dia bersama-sama di dalam hati, di dalam perkataan, di dalam pikiran kita. Terima kasih atas keberadaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Juru Selamat. Mari puji Dia. Nyatakan kemuliaan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya
mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan. Bersyukur kami memiliki juru selamat yang rela mati bagi kami, lahir di dunia, menghinakan dirinya Tuhan. Bersyukur Tuhan. Mari Tuhan jemaat, kita memuji untuk nyatakan syukur kita. Mengikut Dia, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi jemaat, mengikutnya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu Amin, haleluya. jadikan Kan hamba yang berkenan selalu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir tahun 2024 dan ketika kami menyanyikan pujian ini, kami menyatakan kepadamu ya Tuhan, bahwa mengikut Yesus adalah sebuah perjalanan yang kalau lagu ini mengatakan adalah kesukaan, tapi kami harus jujur kepadamu Tuhan, bahwa seringkali mengikut Yesus bukanlah kesukaan. Mengikut Yesus seringkali menjadi beban. Mengikut Yesus seringkali menjadi pilihan-pilihan yang terakhir. Ketika mengikut yang lain, itu lebih mempesona, lebih menarik. Tetapi biarlah Tuhan Kau menolong kami, untuk kami sekali lagi menemukan keindahan mengikut Yesus. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami seperti Nikodemus yang mengambil waktu untuk berjumpa dengan Yesus karena mulai menemukan keindahan orang-orang yang mengikut Yesus.
Dan tolong kami juga ya Tuhan, seperti Yusuf Arimatea yang juga menemukan keindahan mengikut Yesus sehingga dia tetap mengambil bagian sekalipun menguburkan, membuka tempat yang istimewa di tamannya bagi Yesus untuk dikuburkan di sana. Ajar kami juga mengikut Yesus seperti para murid-murid yang pada akhirnya ketika Engkau menjumpai mereka di jalan ke Emmaus, mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain karena mereka dibukakan oleh hadirat-Mu bahwa mengikut Yesus adalah perkara yang terindah dalam hidup mereka. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami masing-masing ya Tuhan. Dimanapun posisi kami di dalam pengikutan kami, pengiringan kami kepada Yesus. Biarlah Tuhan kami menemukan keindahan mengikut Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus berfirmanlah kepada kami masing-masing. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengar biarlah kami fokus kepada firman Tuhan. Sehingga kami mendengar untuk melakukan. Karena itulah mendengar yang benar yang Engkau Yesus inginkan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat tim worship yang menolong kita semuanya untuk tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau mengapresiasi untuk saudara-saudara yang di akhir tahun ini, tahun 2024, saudara-saudara masih tetap beribadah dan datang ke rumah Tuhan, ya. Coba lihat kiri kanan ya saudara-saudara, ini wajah-wajah setia ini. Tadi waktu saya menyanyikan, kita semua menyanyikan pujian ini di awal-awal saudara-saudara ya. Waktu tadi lagu yang pertama tadi ya dinyanyikan gitu, dan saya entah kenapa tiba-tiba terharu begitu ya saudara ya. Kenapa? Karena saya ingat COVID ya, pada waktu COVID gitu, dan ada titik-titik terendah dalam pengertian gereja kita ketika COVID pada waktu itu terjadi, dan kita tidak punya pilihan untuk bisa tetap melayani karena tidak memungkinkan untuk kita bisa bersama-sama, dan pada waktu itu akhirnya kita putuskan untuk melakukan pelayanan online. Dan itu juga ada di antara saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan online. Ada yang masih diizinkan oleh keluarganya untuk masih membantu pelayanan online. Mulai dari hanya modal handphone dari antara saudara-saudara waktu itu. Tapi kemudian ketika transfer untuk diedit, ternyata membutuhkan waktu lama sehingga handphone itu harus tetap ditahan. Waktu itu ada salah satu yang kemudian membantu mengedit, dan saya ingat ketika pertama kali dia mengedit, dia mengatakan, aduh Pak, saya biasanya desain tapi kalau video nggak bisa. Tapi karena kebutuhan pelayanan dia mau belajar. Hari ini juga saudara-saudara, Mulmed juga mengalami sebuah perjuangan khusus saudara-saudara. Seperti ya bagaimana menemukan formula. Tetapi saudara-saudara, tadi saya terharu karena melihat orang-orang saudara-saudara yang setia pada saat-saat ya gereja ini seperti berjalan sendirian, saudara-saudara ada di sana. Saya sangat mengucap syukur untuk itu. Terima kasih buat dedikasi, komitmen saudara-saudara untuk melayani Tuhan ya. Dan saya ingat sampai terakhir, karena kemudian beberapa pada waktu COVID itu sudah ada yang tidak diizinkan lagi keluarganya, dan sampai terakhir hanya satu saja pemain musik di belakang saya, David waktu itu ya. Main gitar dan saya yang khotbah begitu, dan ya
Tapi saudara-saudara, gereja ini milik Tuhan Yesus, amin. Dia kepala gereja. Dia yang membuat gereja, yang meletakkan gereja ini. Selama kita menyembah Dia tetap kepala gereja dan akan menolong saudara dan saya untuk gereja kita ini terus bertumbuh. Amin, saudara-saudara. Ya, oke, saudara-saudara, di akhir tahun 2024 ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenung. Saya membawa satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul The Power to Become. Ya. The Power to Become. Kuasa untuk menjadi seperti apa, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, pergantian tahun atau pergantian waktu, setiap kali pergantian waktu itu menjadi sesuatu yang istimewa, entah dalam skala kecil, ya, misalnya sunrise, sunset, ya, matahari terbit maupun matahari terbenam, itu menimbulkan satu percampuran tertentu, ya saudara-saudara. Kalau sunrise itu dari kegelapan menjadi terang, ada satu warna-warna tertentu yang muncul oleh karena lepasnya kegelapan dan munculnya menyambut terang, saudara-saudara. Dan demikian juga dalam kehidupan manusia ketika seseorang sunrise, kelahiran anak. Itu juga menimbulkan satu perasaan yang khusus, yang istimewa. Kenapa? Bukan berarti sebelumnya kegelapan. Tetapi bagi saudara-saudara yang menikah, yang kemana-mana berdua, lalu lahirlah anak. Saudara-saudara harus mulai menyesuaikan diri. Ada warna-warna tertentu dalam hidup kita yang mulai berbeda karena kehadiran anak ini. Jadi seperti sunrise yang kadang-kadang warnanya jingga atau percampuran tertentu kuning dan lain sebagainya. Itu menimbulkan perasaan tertentu, tetapi karena waktunya tidak lama, disitulah spesialnya, saudara-saudara. Demikian juga ketika sunset, ketika matahari terbenam, itu juga ada percampuran warna tertentu ketika memasuki gelapnya malam, tetapi masih ada sisa-sisa terang dan muncullah nuansa warna tertentu, saudara-saudara. Nah, itu di dalam satu hari waktu. Apalagi saudara-saudara, kita telah melewati sekitar 365 matahari terbit dan matahari terbenam, saudara-saudara. Ada banyak hal yang kemudian kita lewati di dalam satu tahun ini, dan akhir tahun menjadi istimewa karena saudara dan saya akan meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Macam-macam orang kemudian menjadikannya istimewa, saudara-saudara. Dan pergantian waktu memberikan momentum kepada kita untuk menoleh ke belakang dan merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Karena kalau kita lakukan pertengahan tahun menoleh ke belakang, itu tahun itu belum selesai, saudara-saudara. Ya. Bagi saudara-saudara, bagi kami misalnya, saya yang dosen, ketika mahasiswa baru masuk, itu saya memperhatikan mereka masih berpikir 4 tahun lagi saya ada di sini. Mereka kelihatan gak terlalu bagaimana, tetapi ketika masuk tahun keempat, saya perhatikan mulai ada kegelisahan-kegelisahan tertentu. Kenapa? Karena mereka harus masuk ke dunia pelayanan yang awalnya makan tinggal nunggu bel, saudara-saudara. Untuk selanjutnya setelah mereka wisuda, mereka harus berpikir mereka akan melayani di mana. Jadi saudara-saudara, pergantian tahun, pergantian waktu itu memberikan daya dorong tertentu, momentum, dan saya mulai memikirkan ya, kalau banyak kita menghabiskan akhir tahun secara sendiri-sendiri, oke sih. Tapi saya mulai berpikir bagaimana kalau kita menghabiskan waktu sebagai sebuah komunitas. Karena
Kalau saudara-saudara, karena saya juga mengajar tentang sebuah pengetahuan namanya dinamika kelompok, maka ketika kita berkelompok ada pelipat gandaan tertentu, di mana ketika saudara berkelompok, saudara belajar dari orang lain yang men-sharingkan sesuatu kepada kita. Jadi saudara-saudara, pergantian tahun memberikan momentum kepada kita untuk menoleh ke belakang, merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi, dan pada saat yang sama kita kemudian diajak menatap ke masa depan dan mulai membuat target dan sasaran yang kita tetapkan, belajar dari apa yang kita telah baru saja lewati atau akan lewati. Satu kali saudara-saudara, Sokrates, seorang filsuf yang terkenal, yang kemudian kehadirannya, apa yang dia sampaikan, dia memiliki murid-murid, tetapi kemudian Sokrates ini menjadi ancaman buat negara karena perkara-perkara belief mereka, kepercayaan mereka kemudian dipertanyakan, bahkan kemudian ditantang, yang pada akhirnya Sokrates satu kali dibawa ke pengadilan, dan ketika dia diadili dia menyampaikan pernyataan ini: unexamined life is not worth living. Kehidupan yang tidak pernah diuji atau kehidupan yang tidak pernah dianalisa, diperhatikan adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Ada orang-orang yang menjalani hidup pokoknya lewati aja, mengalir aja. Dan seringkali kita memperhatikan bahwa kehidupannya akan begitu-begitu saja. Karena memang Sokrates mempertanggungjawabkan pernyataannya ini ketika dia akan dihukum mati. Dia diberi pilihan. Ketika dia mempertahankan pendapatnya, diberi pilihan apakah dia mau dipenjara ataukah dia mau dihukum mati. Nah, kalau di penjara diharapkan dia ada perubahan, tapi kalau dihukum mati berarti dia sudah final dengan keputusannya. Dan akhirnya dia memilih untuk dihukum mati. Dan sebelumnya dia mengatakan kehidupan yang tidak pernah diuji, dipertanggungjawabkan adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Kalau Sokrates ngomong tentang itu karena dia memperhatikan bahwa hidup itu sangat penting dan berharga kalau hidup itu dijalani dengan bertanggung jawab. Ya, dengan bertanggung jawab. Nah, Musa juga menulis, ini versi Alkitab. Musa juga menulis satu pernyataan di dalam Mazmur pasal 90, Musa berbicara tentang bagaimana kehidupan itu berjalan, saudara-saudara. Kalau kita mengenal Musa, Musa adalah seorang yang sangat menarik kehidupannya untuk dilihat. Lahir di antara orang Israel yang pada waktu itu mereka mulai mengalami penindasan setelah Yusuf tidak ada. Dan kemudian orang tuanya karena ingin menyelamatkan dia, maka orang tuanya menghanyutkan Musa dan membawa Musa atau Moses ini, saudara-saudara. Nama Musa sebenarnya itu lebih bukan nama Ibrani tetapi nama Mesir. Makanya saudara-saudara, kalau saudara belajar sejarah, Tutmosis. Nah, itu kan ya nama-nama Fir'aun gitu. Jadi ya dia kemudian mendapatkan nama Mesir dan dia dihanyutkan ke tempat permandian. Biasa putri-putri Mesir ada di sana. Sejak bayi, sejak kecil dia sudah mengalami perubahan. Dan dia sampai di istana, dibesarkan di istana. Tetapi dia disusui oleh ibunya sendiri. Oleh karena betapa Tuhan memberikan mereka hikmat. Coba perhatikan kehidupan Musa. Musa hidup luar biasa dan sampai ketika dia kemudian membela bangsanya, dia keluar karena takut, dia lari ke padang gurun dan menjadi nobody. Yang awalnya dia di Mesir, dia menjadi somebody, dia menjadi pangeran.
Dia punya kuasa, punya kekuatan, tetapi karena dia ingin membela bangsanya sendiri, dia lari dan meninggalkan Mesir, tinggal di Median, di negeri asing. Di sana saudara-saudara dia menjadi apa? Gembala dari domba kambing mertuanya, saudara-saudara. Gembala bukanlah pekerjaan yang terhormat. Gembala kalau saudara-saudara belajar, gembala itu hanya pekerjaan yang diberikan kepada, kalau saya punya 5 anak, dari 5 anak ini, anak yang paling kalau dia mati, dimakan binatang buas, saya nggak terlalu merasa kehilangan. Itulah yang saya minta jadi gembala. Ya. Makanya kalau saya tidak punya anak, misalnya di antara anak-anak laki-laki perempuan pada waktu itu, mohon maaf, perempuan atau wanita, itu dianggap sebagai warga kelas 2, maka saudara bisa memperhatikan perempuan menjadi gembala. Karena menjadi gembala pada waktu itu akan sangat mudah bertemu dengan binatang-binatang buas. Dan Musa yang sebelumnya pangeran, dia kemudian menjadi gembala milik mertuanya, saudara-saudara. Yakub juga kan, ketika dia lari, dia yang jadi gembala, saudara-saudara. Jadi gembala bukanlah pekerjaan yang prestisius. Tetapi itu yang dialami oleh Musa. Saudara perhatikan, Musa mulai dari bawah naik ke atas. Wamblek begitu saudara-saudara, menjadi gembala. Dia kehilangan kepercayaan dirinya. Dan ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Wow, dia menolak dengan mengatakan, saya ini gak pinter ngomong. Tetapi pada akhirnya Tuhan tetap memilih Musa dan akhirnya Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau saudara lihat kehidupan Musa yang roller coaster itu, lalu Musa menulis di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa belajar dan dia memberikan nasihat, mengajar, meminta kita untuk menghitung hari-hari, waktu-waktu yang kita lewati, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Merenung, kalau Sokrates mengatakan examine your life. Perhatikan hidup saudara-saudara. Karena kalau kita menjalani hidup hanya karena nafas, makan, minum, bangun, dan kerja, saya yakin darah Yesus dicurahkan bukan untuk itu saja bagi kita semuanya. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud dalam setiap hidup kita. Nah, kalau Musa, dia mengatakan bahwa ajar kami memperhatikan, menghitung. Saya suka kata menghitung karena itu mengakumulasi, saudara-saudara. Ya. Menghitung itu 1 tambah 1, 2. Berapa kali kegagalan kita? Berapa kali kita mengalami berkat Tuhan? Berapa kali? Dan kalau kita menghitung, kita sampai kepada sebuah total. Hitungan secara total seperti apa. Dari situlah kemudian kita menjadi bijaksana. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan yang sengaja dengan mengatakan, gak apa-apa, cuma 1 kali aja. Ya, kadang-kadang saya karena usia sudah di atas 50 ya saudara-saudara, kadang-kadang ketemu teman-teman yang dia sudah mulai kena ya macam-macam lah ya. Diabetes lah macam-macam, tapi begitu kumpul, begitu saudara-saudara, lalu dia seperti tidak bisa tahan untuk pesan es teler atau apa begitu dan diingatkan gitu. Kamu kan sudah kena ini gitu. Enggak apa-apa, sekali-kali aja. Musa mengatakan hitung. Jangan ngomong sekali-kali. Hitung. Saya ngobrol dengan Ibu Lili, saudara-saudara. Dia mengatakan puji Tuhan ya, beberapa hari, 2-3 hari yang lalu. Kita sudah mau sampai tahun 2024 selesai ini. Dan ya saya ini walaupun
kadang bisa sakit, tapi Tuhan berikan saya kesehatan terus, sehingga selama tahun 2024, dan Bu Lili mengatakan bukan hanya selama 2024, selama sejak SAF ini kemudian berdiri dan kami melayaninya, dia mengatakan saya tidak pernah absen satu kali pun dalam ibadah. Oh iya ya, saya bilang, kalau saya absen kadang-kadang saya ada tugas pelayanan, tetapi Ibu Lili tidak pernah absen selama sejak tahun kita mulai ibadah umum itu kan 2014 ya. Sudah 10 tahun ini tidak pernah absen. Dan ya kami saling mengucap syukur begitu ya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Wah iya ya saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, coba kalau saudara hitung. Ya. Kita kalau hanya sekali, itu tidak menimbulkan hikmat saudara-saudara. Tidak akan menimbulkan hikmat. Justru kita akan sering berulang-ulang jatuh di lubang yang sama. Saudara. Tetapi kalau saudara menghitung dan kemudian mentotalnya, saudara akan menemukan pelajaran-pelajaran. Sehingga kita menjadi bijaksana, kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur, untuk kita sebelum meninggalkan 2024, untuk kita bercermin, mengambil waktu untuk refleksi. Cermin yang paling tepat adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan menghakimi kita berasal dari kehendak Allah. Kalau tanya teman, ya teman punya pikiran-pikiran agenda. Tetapi coba saudara bercermin kepada firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25, sebelumnya 23 sampai dan 24 itu Yakobus berbicara tentang bahwa firman Tuhan itu seperti cermin fungsinya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ayat 25, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara, surat Yakobus itu penyeimbang dari surat-surat Paulus. Karena kalau surat Paulus menekankan grace, faith, engkau diselamatkan oleh iman, bukan oleh karena perbuatanmu. Kalau hanya fokus kepada bagian itu, maka kadang-kadang ada pikiran-pikiran kesimpulan yang salah. Saya sudah beriman kepada Yesus. I'm okay. Sepanjang saya beriman kepada Yesus. Yakobus mengatakan, tunggu. Kamu harus seimbang. Paulus sedang berbicara tentang sebuah prinsip keselamatan itu tidak mungkin oleh karena perbuatan kita. Tetapi bukan berarti perbuatan kita itu tidak berarti apa-apa di dalam keselamatan itu. Karena orang-orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan menghasilkan perbuatan. Nah, Yakobus seolah-olah berdialog. Betul apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu iman mati. Iman yang hanya berpikir saya percaya Yesus, lalu saya diselamatkan, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, iman yang kemudian tidak diikuti oleh perbuatan, iman itu mati. Iman yang tidak mengubahkan perilaku kita, iman yang tidak mengarahkan kehidupan kita sehingga pada akhirnya kehidupan kita itu menyenangkan Tuhan, iman itu mati. Iman itu palsu, saudara-saudara, asli tapi palsu, aspal. Dan Yakobus mengingatkan tentang
perbuatan. Sehingga Yakobus bicara tentang iman tanpa perbuatan mati. Kamu boleh datang dengarkan firman Tuhan di dalam ayat 1 mulai ayat 23 sampai 25. Silakan, tetapi apabila setelah mendengar lalu kemudian meninggalkan, melupakan dan tidak melakukan apa-apa, maka itu seperti seseorang yang bercermin dan setelah tahu, oh ini rupanya ada jerawat, oh ini rambutnya perlu diperbaiki, tetapi setelah itu melupakan. Maka Yakobus mengatakan bahwa kamu melakukan perkara yang sia-sia. Nah, saudara-saudara, Yakobus ini tidak bicara kepada orang yang bukan percaya Yesus. Yakobus sedang bicara kepada jemaat. Berarti ada perilaku itu. Dan ayat 25 kemudian Yakobus mengatakan, jika engkau meneliti hukum yang sempurna, maka engkau kemudian melakukan dengan sungguh-sungguh, maka berbahagialah hidupmu. Nah ini saudara-saudara. Jadi kebahagiaan di dalam mengikut Yesus itu terjadi ketika saudara dan saya meneliti hukum yang sempurna dan melakukan. Nah termasuk di dalamnya, dalam konteks ini ayat sebelumnya bicara bahwa firman Tuhan itu adalah cermin, bercermin. Jadi kita mulai mau bercermin tentang apa yang telah terjadi di dalam tahun 2024 melalui firman Tuhan dan kemudian melihatnya, saudara-saudara. Melihatnya, bercermin melalui firman Tuhan. Jadi ukurannya adalah firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itulah kemudian turun menjadi hal-hal yang lebih praktis dan konkret, saudara-saudara. Nah kalau begitu apa firman Tuhan apa? Saya hanya akan menitipkan satu sebagai bahan cermin kita. Ada satu statement Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang sebenarnya ini sebuah terobosan fundamental luar biasa dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 1, saudara-saudara. Kalau bercermin dengan firman Tuhan, meneliti hukum yang sempurna itu begitu banyak hukum, tetapi saya mau membuat satu sari yang ini menjadi kompas bagi saudara dan saya untuk bercermin, yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. The power to become children of God. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal 1 itu mulai ayat 1 sampai ayat 13. Saya tidak akan bacakan semuanya. Tetapi kalau saudara-saudara membaca, saya berulang-ulang membaca ini. Berhenti sampai ayat 13, saudara-saudara. Saya berulang-ulang membaca. Ini adalah tulisan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau saudara membaca Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu seolah-olah firman itu nun jauh di sana. Dalam bahasa firman itu transenden. Transenden itu artinya sesuatu yang keberadaannya di luar pikiran, jangkauan pikiran kita. Ya. Tidak ada analogi, tidak ada ilustrasi yang bisa mengilustrasikan keberadaan Allah. Karena Allah yang sama sekali berbeda. Kalau saudara dan saya berpikir Allah punya hidung, punya mata, itu hanyalah bahasa antropomorfisme, bahasa manusia untuk membayangkan Allah yang adalah roh. Tetapi sebenarnya apakah Allah seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang the holy other. Allah yang sama sekali berbeda. Sayangnya saudara-saudara, bahasa Alkitab dipahami oleh kita manusia sebagai bahasa yang Allah cuma seperti itu. Sehingga kita bisa memperlakukan Allah seperti kita dengan teman kita. Gak suka kita tinggalkan, kita marah, kita apa. Padahal Allah adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Kalau kita bisa mengenal dia, itu berapa persennya saja, saudara-saudara. Itu berapa persen saja. Karena, saudara-saudara, lawang ciptaannya alam semesta ini saja, itu banyak hal yang masih bagi kita menjadi misteri. Apalagi penciptanya, saudara-saudara. Banyak hal yang tiba-tiba manusia terkaget-kaget. Ketika COVID muncul, banyak orang terkaget-kaget.
Padahal ilmu medis sudah berkembang sedemikian rupa, tetapi ketika terjadi mutasi baru, penyakit dari virus ini, orang bingung, ini gimana saudara-saudara? Saudara-saudara, alam semesta yang diciptakan Allah itu begitu luar biasa. Apalagi penciptanya saudara-saudara. Betapa kita ini kadang-kadang tidak memiliki reference. Saudara-saudara, kalau orang luar negeri pendeta itu dipanggil reverend, yang dihormati, yang terhormat. Kita tidak benar-benar membayangkan atau bisa memahami Allah yang layak dihormati. Karena kita seringkali berpikir Allah ada di dalam kotak manusia kita, pikiran kita, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia, tanpa firman. Dan itu saudara-saudara klop. Kalau saudara belajar Alkitab, penciptaan di dalam kitab Kejadian kan melalui firman. Firman itu perkataan, sabda. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tetapi saudara-saudara kita sadar, ketika Allah tidak berkata, tidak berfirman, maka itu tidak jadi. Tetapi firman ini tidak bisa lepas dari pikiran Bapa. Sama seperti saudara-saudara, kecuali kita ngelindur, mabuk atau apapun saudara-saudara. Kita itu kan kalau ngomong kita pikir. Jadi perkataan kita itu desain dari pikiran kita. Ini sebenarnya pelajaran sedikit kalau saudara belajar Trinitas saudara-saudara. Ya, antara firman dan yang mengucapkan, yaitu katakanlah itu adalah Allah Bapa, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, firman itu perkataan. Dan kata-kata saudara-saudara itu adalah diri saudara, bukan? Kristus itu juga itu mewakili Allah, karena Kristus adalah firman, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara perhatikan, ketika alam semesta diciptakan dengan firman, dan firman itu Yesus di dalam praeksistensinya, di dalam keberadaan sebelumnya, di dalam pribadi anak Allah Yesus Kristus, maka melalui firman segala sesuatu dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika Allah Bapa mengatakan jadilah terang, maka saudara, terang itu membawa kehidupan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Betapa powerfulnya firman itu yang juga menjadi terang. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saudara-saudara bisa membayangkan flow-nya, aku adalah firman, itu Allah di atas sama sekali berbeda dengan kita, lalu turun menciptakan. Dan ketika sudah menciptakan, dia hadir di tengah-tengah ciptaannya. Dia hadir di tengah-tengah ciptaannya, turun lagi saudara-saudara, turun lagi, tetapi hadir di tengah-tengah, tidak dikenal. Di tengah ciptaannya tidak dikenal. Lalu dia kemudian, itu saya bisa katakan perjanjian lama. Terang itu hadir di dalam dunia tetapi tidak dikenalnya. Lalu kemudian Yesus turun lebih spesifik lagi kepada umatnya, umat kepunyaannya, miliknya. Tapi dia tidak diterima. Jadi saudara-saudara,
Dan itu tepat sama seperti kalau saudara membaca kitab Filipi, yang pada mulanya adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara itu sama, ini penulis yang berbeda, Yohanes, Paulus, tetapi mereka memiliki pemikiran yang sama, pemahaman yang sama. Sama seperti kalau saudara-saudara para KTB leaders, saudara-saudara menyampaikan firman, renungan, walaupun bahannya dari saya, tapi saudara-saudara mengolahnya, saudara-saudara memiliki pemahaman yang sama, walaupun casingnya bisa berbeda, itu luar biasa saudara-saudara. Saya berdoa dan berharap supaya saudara bisa mengagumi betapa Allah itu luar biasa. Dan ketika dia bersama dengan kita, dikatakan milik kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara, kenapa? Padahal itu milik kepunyaannya, kenapa tidak diterima? Karena Kristus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Berapa banyak kita kadang-kadang melihat bahwa Tuhan tidak sesuai ekspektasi saya. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Ayat 12 mengatakan, tetapi, nah ini kata tetapi ini ya saudara-saudara suka ini ya. Tetapi ini kan sebuah pembanding perlawanan ya. Kamu ini cantik, tetapi, itu kalau sudah kata tetapi ini, kadang-kadang nih ya para suami-suami, kalau saudara puji istri, jangan pakai kata tetapi ya. Kadang-kadang saya ada pasangan-pasangan ini, ya dia baik sih Pak, tetapi, aduh, gak usah pakai tetapi lah, tetapi itu catatan kaki aja, gak usah di dalam teks utama gitu ya saudara-saudara, cantik, sudah titik gitu ya saudara-saudara. Tapi ini luar biasa, ada kata tetapi. Tetapi siapa? Setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, berarti ayat 12 ini adalah turning point sebagai titik kesempatan buat manusia. Karena perhatikan ayat 11 itu kepunyaannya, itu eksklusif. Tapi kepunyaan tidak menerima. Dan Paulus menangkap ini dalam kitab Roma. Bahwa orang-orang di luar Israel itu dicangkokkan. Saya dan saudara itu menjadi bagian dari ayat 12. Setiap orang, bukan milik kepunyaannya, tetapi setiap orang. Saudara dan saya yang menerima dia, percaya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, saya mau fokus kepada ini di dalam kita refleksi, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, dalam manusia modern, kata kuasa ini terakhir-terakhir banyak dicurigai. Itu agak bau-bau magic gitu atau gimana gitu ya saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara di dalam perjanjian baru kata kuasa itu ada dua. Kuasa yang pertama itu adalah exousia. Itu adalah kuasa yang berarti otoritas. Jadi dari pihak yang lebih tinggi memberikan otoritas kepada pihak yang lebih rendah yang disebut pendelegasian, exousia. Ada sekitar 117-an kali di dalam perjanjian baru. Nah, kata yang kedua yang kayaknya lebih populer karena Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Sehingga kata kuasa yang kedua ini dunamis atau seperti dinamit. Dinamit itu kan kekuatannya bukan pemberian, saudara-saudara. Artinya tuh di dalam dirinya, bahasa Inggrisnya inherent ability, kemampuan. Tetapi saudara-saudara, kalau Roh Kudus turun, kita kemudian memiliki kemampuan itu. Nah, kata yang dipakai di dalam ayat 12, diberinya kuasa. Kata kuasa di sini adalah exousia. Jadi ini lebih kepada otoritas.
kapasitas yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Nah, inilah yang saudara coba lihat tahun 2024. Apakah kita benar-benar menghidupi kuasa atau otoritas pendelegasian untuk menjadi anak-anak Allah? Lupa maksudnya gimana, saudara-saudara? Anak-anak Allah itu juga berarti image of God. Apa? Citra dan gambar diri Allah. Saudara dan saya perwakilan Tuhan. Itu berarti kalau saya sebagai kepala rumah tangga, apakah saya sudah mencerminkan citra dan gambar Allah, imago Dei ya. Saya menjadi anak Allah bagi istri saya. Saya menjadi anak Allah bagi anak-anak saya. Sehingga melalui, ingat, exousia adalah kuasa pendelegasian. Pendelegasian itu gak mungkin manajer mendelegasikan kepada direktur utama. Kan gak mungkin ya saudara-saudara ya. Gak mungkin lah. Manajer dapat pendelegasian dari atasnya. Lalu manajer mendelegasikan kepada siapa kira-kira saudara-saudara? Mandor. Betul ya? Jadi kita melihat di sini ada hierarki. Ada hierarki. Dan itu sebabnya saya percaya bahwa desain pemuritan itu harus terus berjalan. Karena saudara dan saya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak boleh berhenti di kita tok. Karena proses pendelegasian itu harus terus berjalan. Jadi menjadi kuasa, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah ini menjadi begitu menyeluruh begitu, menjadi begitu menyeluruh. Sehingga kata yang kemudian menjadi sederhana adalah apakah kita sudah menjadi semakin serupa dengan Kristus? Itulah berarti kita mengalami dan mengerjakan kuasa. Nah, saudara-saudara, kuasa ini bukan hanya dalam bentuk gagasan pikiran, tapi di dalamnya sama seperti misalnya kalau Ferry punya anak buah, saya akan pergi sekian hari ya, tolong manajernya. Gak mungkin diberi pendelegasian, tapi tidak diberi wewenang. Sehingga kalau ada apa-apa masih ngerewoi. Pak ini gimana Pak? Pak ini keputusan gimana Pak? Tiap kali, lah apa gunanya pendelegasian itu saudara-saudara? Pasti juga do dan don'ts-nya itu harus jelas juga gitu. Do's dan don'ts-nya harus jelas. Apa yang boleh, apa yang tidak. Sehingga dia punya kuasa benar-benar. Dan dia hanya mempertanggungjawabkan nanti seperti Matius pasal 24. Di mana majikan itu datang lalu memanggil yang punya 5 talenta. Lu jadikan berapa talenta? Yang punya 2 talenta. Dijadikan berapa? Yang punya 1 talenta jadikan berapa? Saudara-saudara, saudara dan saya tidak semua dikit-dikit tanya Tuhan. Ya, karena saudara dan saya diberi kuasa. Dulu ada satu buku, Selamat Pagi Roh Kudus diterjemahkan. Lalu buku ini menjelaskan bagaimana dia semua menanyakan kepada Roh Kudus, termasuk ketika bangun pagi, lalu selesai mandi dia mau pakai baju apa, dia tanya Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, saya hari ini mau pakai baju warna apa ya? Ada kuning, biru. Waktu saya baca buku ini ya, kelihatan rohani ya. Tapi menurut saya itu tidak alkitabiah. Kelihatan rohani tapi tidak alkitabiah. Bagaimana saudara-saudara? Karena firman Tuhan jelas bahwa saudara dan saya diberi kuasa.
Saudara dan saya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, ketika saudara punya masalah, saudara diberi kuasa untuk berpikir, mendoakan, mengambil keputusan, menghadapinya, memikulnya. Bahkan menahan resiko-resiko. Saudara diberi kuasa di situ, saudara. Tetapi sesulit-sulitnya saudara berjalan di atas air. Ketika saudara satu kali tenggelam seperti Petrus, Yesus akan menolong saudara-saudara. Itu bedanya saudara-saudara. Karena tanggung jawab tertinggi bukan kepada saudara-saudara. Tanggung jawab terdiri kepada pemberi delegasi, yaitu Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut kepala gereja. Kita harus memikirkan secara kreatif bagaimana menjangkau jiwa. Kita harus memikirkan bagaimana saudara-saudara kita memberi yang terbaik. Persembahan, waktu, semua itu di dalam konteks kuasa. Saudara, tidak mungkin saudara-saudara orang yang diberi kuasa, oh saya jam 5 harus pulang. Justru orang yang diberi kuasa, kalau pekerjaan belum selesai, dia tidak akan pulang. Betul kan ya saudara-saudara? Mentalnya diangkat, bukan menjadi mental pegawai, tetapi menjadi mental pemilik, saudara-saudara. Itu bedanya. Apakah saudara memiliki gereja ini? Apakah saudara memiliki pekerjaan Tuhan yang saudara dipercayakan? Apakah saudara memiliki apa yang semua Tuhan telah berikan kepada kita? Mental pemilik itu membuat kita memiliki extra mile. Enggak hitung-hitungan. Kenapa? Karena kita memiliki pertanggungjawaban. Bagi saudara-saudara yang memulai usaha, saudara pasti bangun lebih pagi untuk memulai sebelum mungkin karyawan lain datang, dan memastikan ketika saudara pulang semua sudah selesai. Dan saya yakin orang yang seperti itu akan berhasil. Karena dia well prepared. Kenapa? Karena dia pemilik, saudara-saudara. Dia pemilik. Tetapi kalau kita pegawai, ya kalau bisa libur ya libur. Kalau bisa dikasih cuti, mungkin setahun lebih dari 12 hari ya kita ambil gitu ya saudara-saudara. Saudara dan saya, the power to become, saudara harus sadari bahwa Yesus telah memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika saudara diperhadapkan kepada orang yang harus didoakan, saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya sesuai dengan firman Tuhan ini, ayat 13, orang-orang yang dipernakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Baik, saudara-saudara, sekarang coba kita lihat tahun 2024 ini. Sebenarnya di sini ada, saya kumpulkan ada beberapa kata kerja yang menjadi kata kunci di sini ya saudara-saudara. Kata yang pertama adalah negatif, tidak mengenal. Berarti dibutuhkan untuk mengenal. Kata yang kedua, kata kerja yang kedua adalah menerima. Kata yang kerja ketiga adalah percaya, ayat 12, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kerja yang keempat adalah diperanakkan. Diperanakkan bicara tentang pertobatan. Coba saudara menoleh ke belakang tahun 2024 yang akan kita lewati. Apakah saudara dan saya semakin mengenal Tuhan? Kata mengenal itu lebih bicara tentang, kata yang dipakai adalah ginosko. Ginosko itu mengenal oleh karena informasi. Jadi ini lebih karena, kalau saya gambarkan, saudara mengenal dengan merenungkan firman, membaca firman. Ya. Lalu kemudian kata yang kedua adalah menerima.
Kata menerima ini kadang-kadang ada bahasa Inggris yang menerjemahkan menjadi kata yang lebih aktif, take, bukan receive, tapi take. Karena memang artinya adalah menerima, tetapi sama seperti kalau orang antri sembako gitu ya. Menerima tapi benar-benar menginginkan gitu loh. Jadi bukan menerima, sapa-sapa sing gelem gitu ya saudara-saudara. Ya udahlah gitu. Tapi ini sampai antri-antri gitu. Antri-antri. Nah disitulah berarti ada dorongan saudara-saudara. Apakah di tahun 2024 ini ada perkara-perkara yang saudara-saudara benar-benar eager untuk menerimanya. Ya. Yang pada akhirnya membawa saudara makin mengenal Tuhan. Entah dalam pekerjaan. Ya. Bagi saya tahun 2024 ini, sebelumnya saya ambil S3 ya. Saya ambil S3 di Malaysia. Tapi waktu saya coba ikuti, ternyata kalau saya selesai S3 ini, kemungkinan gelar saya susah diakui oleh pemerintah. Nah ini pemerintah Indonesia punya aturan tertentu ya saudara-saudara. Beda kalau ambil kuliah misalnya di Amerika, sepanjang sekolah itu terakreditasi oleh lembaga yang dikenal oleh pemerintah Amerika, maka gak ada masalah. Tapi di Indonesia ini, kalau saudara pakai gelar itu untuk mengajar, tidak semua gelar dari luar negeri itu diakui di Indonesia. Saya aja gelar S2 saya tahun 2003 selesai, tapi kira-kira diakui pemerintah 4 tahun yang lalu, saudara-saudara. Ngurusnya ribet, karena memastikan sekolah saya yang di Filipina sana itu diakui oleh pemerintah Filipina dulu. Sehingga kami meminta para alumni meminta sekolah kami yang di Filipina ngurus supaya bisa diakui di Filipina. Jadi wow. Dan ternyata saya temukan sekolah saya yang di Malaysia ini akan punya kasus yang sama begitu ya. Sehingga saya mengundurkan diri setelah ambil 2 mata kuliah. Jadi 2024 ini ada sesuatu yang saya ingin receive, eagerly receive. Tapi akhirnya saya harus lepaskan saudara-saudara. Saya bersyukur ambil kuliah itu sehingga saya kenal lebih, tetapi pada akhirnya saya harus melepaskannya. Walaupun saya melepaskan, tapi saya sudah menerima sesuatu dari proses itu. Ya, dari proses itu. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara ada hal yang saudara eagerly want to receive, yang membuat saudara semakin mengenal Yesus Kristus? Atau just let it go saja, begitu mengalir aja? Ada yang kedua adalah percaya. Ya. Menerima dan percaya ini harus dipasangkan saudara-saudara. Karena iblis juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara harus menerima dan percaya. Ya. Karena kalau saudara nggak bisa percaya, maka saudara akan mengalami kesulitan. Seperti saudara duduk di bangku itu. Mungkin karena kita sudah tiap minggu, tiap kali duduk, kita nggak pernah mempertanyakan bangku ini kekuatannya. Kita langsung take it for granted bahwa I trust, saya percaya. Karena kita sudah mengalami. Bersyukurlah kalau saudara tahun 2024 diajar, diizinkan Tuhan untuk percaya. Mungkin pernah seperti saudara duduk di bangku itu, tiba-tiba bangku di mana yang saudara duduki, bangku itu patah sehingga saudara nyaris jatuh atau sudah jatuh. Sehingga tiap kali saudara kemudian belajar bertanya, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu keluarga, itu macam-macam di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi pada akhirnya saudara menemukan yang bisa dipercaya. No matter what adalah Yesus. Dan yang terakhir, kata yang terakhir, diperanakkan. Hal-hal apakah yang saudara-saudara perlu dilahirkan kembali? Ya, cara pikir
yang perlu dilahirkan kembali. Pertobatan-pertobatan yang kita harus tinggalkan, saudara-saudara. Kita harus tinggalkan, diperanakkan kembali. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita akan mengakhiri dan merenungkan firman Tuhan ini. Sebelum kita nyanyi, saudara-saudara, ya, adakah di antara saudara-saudara yang mau menghitung tahun 2024 ini? Bukan adakah, saya berharap semuanya akan menghitung pengenalan kita kepada Tuhan, menerima, yang saya gambarkan seperti kalau kita antri. Orang antri itu dikuasai oleh yang dia tunggu-tunggu. Penerimaan ini berbicara tentang kita menerima pemerintahan Allah dalam hidup kita. Tahun 2025, adakah hal-hal yang saudara ingin alami di dalam Tuhan? Saudara ingin terima, eagerly receive. Mari kita mendoakannya. Believe, percaya. Bagaimana kepercayaan saudara dan saya kepada Tuhan? Is it growing or just stuck over there? Hal-hal apakah yang perlu kita mengalami kelahiran kembali? Dilahirkan dari Allah. Sehingga kita diperbaharui komitmen kita. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita menyanyi satu pujian ini, ingat kasih-Nya. Lagu ini saya ingat pertama kali, kalau nggak salah yang di gereja kita, Eric kalau nggak salah yang memperkenalkan. Dan waktu saya perhatikan kata-kata lagu ini mengajak kita untuk mengingat kasih Tuhan, mengingat kasih Yesus, mengingat pengorbanan Yesus, bilurnya yang menyembuhkan luka kita. Mari kita akan menyanyikan pujian ini dengan mengingat kasih Tuhan di 2024 ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Amin. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus,
bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin, amin. Mari kita bersyukur buat kasih Yesus dan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin, haleluya. Nyanyikan bersama-sama, begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Kau berikan. Oh, amin. Mari bersyukur. Aku terjatuh. Amin. Lamakanku bukan sebagai hakim, Dia datang sebagai juru selamat. Oh, untuk diriku Kau mari bersukacita, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Lepaskan, oh, lepaskan dari belenggu dosaku, biramu sucikanku. Kita bersyukur, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Amin, haleluya. Kami bersyukur Tuhan ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Sebelum Henry menyampaikan pengumuman, ada baiknya saudara-saudara ambil waktu
mungkin bersama dengan keluarga, untuk merenung, untuk melihat. Dan kalau saudara sudah punya anak-anak, mungkin terlalu kecil untuk bisa mengerti, seperti botol itu, mulut botolnya masih kecil. Tapi walaupun masih kecil mulut botolnya, saudara sabar, air satu tetes itu tetap juga bisa masuk. Ajak keluargamu untuk berkumpul bersama melihat 2024. Dan kalau saudara punya anak, walaupun masih kecil, dengan bahasa yang coba bisa mereka mengerti, tanya apa yang disyukuri 2024. Saudara akan amazed apa yang dipikirkan oleh anak-anak kita. Kalau saudara sudah menikah bersama dengan pasangan, ya sangat baik saudara untuk saudara ambil waktu untuk saudara melihat 2024 ini. Bagaimana Tuhan, apakah yang Tuhan kerjakan, ya, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya ada sekian banyak pertanyaan yang mungkin saudara bisa nanti tanyakan. Saya bisa posting itu di grup. Tapi lebih daripada itu saudara, mari kita akhiri 2024 ini dengan the power to become. Kuasa menjadi anak-anak Allah, bangkit. Karena kita adalah anak-anak Allah yang Tuhan punya maksud dan punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan izinkan tantangan hidup ini, semua ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Tidak melampaui kekuatan kita masing-masing. Mari kita bersyukur untuk itu. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Saya silakan Henry sampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Pak Agus atas renungan firman-Nya. Ya, kita bersyukur ya masih bisa hari ini, dan bersyukur ya teman-teman sudah mau 2025 ya. Terus saya masih ingat tahun lalu tuh akhir tahun saya juga WL. Jadi sudah WL pertama kali tuh. Akhirnya cepet ya. Dan 2020 ya, ke tahun dimana COVID datang itu 5 tahun yang lalu guys. Dan itulah tahun dimana saya menghentikan umur saya, nggak terima saya nambah Gus 2020. Cepet aja ya, jadi 5 tahun yang lalu. Udah cepet sekali ya, tapi kita bersyukur semoga 5 tahun yang berlalu atau siap apapun waktunya, kita isi dengan kebenaran firman juga ya. Ya, kita bersyukur dan kita akan memberikan persembahan untuk rasa syukur kita, dan mari kita tundukkan sekali lagi kepala kita untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau tuangkan di dalam pikiran, telinga, hati kami. Biarlah Engkau suburkan Tuhan, Engkau gemburkan hati kami, dan Engkau bikin kami mengerti dan memahami dan melakukannya Tuhan. Biarlah Engkau dorong hati kami, bantu kami Tuhan. Dan hari ini kami ingin memberikan persembahan, Engkau sertai tangan, hati yang memberikan persembahan, Engkau layakkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman bisa memberikan secara transfer ya, biar praktis, dan saya akan bacakan renungan firman-Nya di Amsal 24 ayat 10 dan 16. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mungkin saya bacakan juga terjemahan sehari-harinya ya. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Ya, sekiranya firman ini membantu kita ya menghadapi apapun yang kita alami, akan kita alami atau sedang kita alami. Nah, kita juga selalu terus mengundang ya teman-teman untuk konsisten beribadah setiap minggu ya nanti, dan KTB ini akan dimulai nanti minggu depannya lagi ya, jadi bukan minggu depan tapi 2 minggu lagi. Nah, kita akan mengundang teman-teman juga untuk selalu konsisten beribadah. Coba bayangkan ya, kalau 1 tahun itu kita nggak kebaktian sama sekali. Kalau saya sih pribadi pernah bayangkan. Lalu saya membayangkan di tahun terakhir 2024 ini saya membayangkan, aku hari ini ngapain ya, nganggur, ya main, ngegame gitu ya paling ya rutinitas kerjaan gitu ya. Tapi kayaknya bisa sangat patetik sekali, saya bisa membayangkan ya. Itu saja, apalagi nggak pelayanan. Aduh, aku ini nggak pelayanan,
melakukan apa ya sama anak ya sudah, saya sama anak ya pasti harus mencintai lah. Nah, tapi saya mengundang untuk teman-teman tidak melepaskan kesetiaan dalam beribadah. Karena itu menurut saya sangat penting dan sering sekali take it for granted. Ya itu ya teman-teman. Lalu untuk pengumuman minggu depan ada more itu di masing-masing ya. Kita libur juga minggu depan more itu. Dan KTB juga, KTB masing-masing masih libur jadi di minggu kedua Januari. Dan kami mengundang juga, nah kalau yang nggak libur apa? Kebaktiannya nggak libur ya. Sunday School selalu ada menyambut kita semua, kebaktian Pak Agus, Bu Lili yang nggak pernah absen, luar biasa ya. Aku pernah absen lah pasti, tapi termasuk sedikit lah, sedikit. Sedikit banget. Tapi harus dihitung ya Pak ya, sekali-sekali, hitung. Berapa kali tuh absen. Ya, tapi semoga absennya tuh bukan alasan, aduh aku lagi pengen ngencengin geger, nah, jangan gitu ya. Lalu ada juga itu ya prayer wall di belakang kita itu ya di sisi kanan saya itu, yaitu kita juga punya tim doa untuk memberikan membantu dalam doa ya pergumulan-pergumulan kita yang kita mau doakan dan kita mungkin perlu dorongan orang lain untuk berdoa juga itu ya wajar lah, jangan dikira kita ini kuat terus ya masa ngomong sama Tuhan enggak bisa. Kadang-kadang kalimat-kalimat tertentu teriakan tertentu tuh nggak keluar. Nah orang lain, teman-teman, rekan kita seiman itu bisa membantu. Ya itu ya. Nah saya bersyukur juga untuk para pelayan yang sudah setia melayani di akhir tahun ini yang godaannya itu untuk absen itu, alasannya tuh pasti ada lah. Aku ada family time nih. Tapi bersyukur rekan-rekan kita ini memilih untuk setia melayani. Nah, kita syukuri itu ya dan semoga kita semua juga para jemaat tetap setia juga. Dan saya kembalikan ke Pak Agus untuk menutup kebaktian hari ini. Terima kasih Andri. Ya di akhir tahun ini saya atas nama tim penggembalaan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang melayani di tahun 2024. Saya bersyukur sekali ya di tahun ini ada pelayanan mahasiswa yang sekarang sudah ada pembinanya, ada youth pastornya, walaupun saya izinkan dia libur karena sudah kuliah lama nggak pernah pulang ya, jadi kepala kalian lagi berlibur. Saya bilang, tahun depan saya nggak izinkan libur dalam waktu Natal ini karena tenaganya dibutuhkan. Tapi ini karena sudah kuliah lama, udah pulang kampung gitu. Saya bilang ya pulanglah bersama dengan keluarga dan bersyukur untuk tim mahasiswa. Ya saya sangat bersyukur untuk itu. Pasti Tuhan memberkati dan juga ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Ya, ada yang dalam tahun ini mendaftar PNS, taruh di prayer wall, tembus ujian pertama, ujian kedua nggak tembus, ya nggak apa-apa. Makin getting stronger. Saudara-saudara yang lain juga saya bersyukur untuk tahun ini di antara saudara-saudara yang terlibat pelayanan, masuk di dalam tim pelayanan dan saudara orang-orang yang setia. Ini sungguh memberkati dan membanggakan begitu ya. Saya bersyukur dan hari ini juga tim Mulmed berjuang ya saudara-saudara, berjuang dan saudara-saudara juga bersyukur untuk tahun ini kita ada retreat ya, ada retreat ya. Ini kita perlu syukuri ya, kita nggak pernah punya bentuk retreat seperti itu. 2 hari 1 malam dengan anak-anak, dengan segala kerempongan, itu digodok di pilar waktu itu dan kemudian akhirnya diputuskan. Dan puji Tuhan ya, kita berhasil menyelesaikannya dengan baik. Kita bersyukur ya, coba lihat ya saudara-saudara, anak-anak terlayani, ada KKR anak-anak sehingga membawa kita untuk memiliki program atau desain Natal yang seperti kemarin tanggal 15. Bersyukur untuk panitia Natal yang bekerja ya, dipilih dalam waktu seperti proklamasi ya saudara-saudara, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Panitia Natal bekerja, bersyukur untuk ya saudara-saudara. Saya tahu
ketua panitia Natal dari kaki menjadi kepala. Membawa pulang barang-barang ya, karena kita harus ada di sana, tetapi kita jalani bersama-sama dalam diskusi, dalam mengambil keputusan bersama-sama. Bersyukur saudara-saudara juga, saya mengucap syukur buat saudara-saudara yang setia ya. Saya masih merasa bahwa Tuhan izinkan kita ini seperti sebuah bangunan yang Tuhan akan bangun tinggi. Dan ini 10 tahun ini adalah masa fondasi saudara-saudara. Kalau saudara lihat bangunan yang tinggi itu, yang orang kagum itu bangunannya, tapi jarang yang memperhatikan pondasinya. Banyak orang yang menyerah dengan titik-titik pondasi itu. Tapi sesungguhnya pondasi yang nanti satu kali terkubur oleh tanah menjadi rahasia dari kemegahan gedung yang tinggi itu. 10 tahun ini adalah 10 tahun pondasi. Saya bersyukur buat saudara-saudara yang setia ya, setia. Tahun depan menginjak tahun yang ke-11. Ada hal-hal yang kita perlu gumuli bersama-sama. Bersyukur buat kesetiaan saudara-saudara dalam persembahan, persepuluhan, komitmen saudara-saudara. Gereja ini bukan gereja yang dikenal di mana-mana. Tapi Yesus pernah berkata begini, Dia adalah saudaraku dan ibuku apabila ia percaya kepadaku. Jadi saudara-saudara, kita semua yang percaya kepada Dia, kita dikenal oleh Tuhan. Be faithful. Next year, be fruitful. Kiranya kita berbuah lebat. Perbarui, mari penyerahan, ada kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Don't just do it by yourself. Do it bersama dengan Tuhan karena Dia yang memberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Saya kalau dengan Excel Kevin ya mereka sudah jauh, tapi karena tiap minggu kami ada mesbah keluarga, selalu ada report, ada update. Kalau ada hal-hal yang tidak mencerminkan keluarga kami, saya bilang, nggak bisa begitu dong gitu ya. Ya, ayo kita bantu. Demikian juga Allah. Hal-hal yang tidak mencerminkan anak Allah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Datang kepada Dia, lakukan bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Bagaimana saudara melihat tahun depan? Ya, kalau hanya melihat laporan PPN 12%, hati kita ini ya banyak hal yang kita coba antisipasi. Tapi ingat saudara-saudara, saudara yang pernah mengalami peristiwa 98, COVID, hal-hal yang sulit saudara-saudara sudah lewati. Pasti Tuhan tolong kita semuanya, amin. Lakukan bagian kita, lakukan bagian kita. 98 tahun yang berat, ya, saya mau menikah, saya sudah nabung, tiba-tiba terjadi inflasi. Untung saya sudah beli cincin emas ya saudara. Waktu itu cincin naik, sehingga ya semua harus dipikir ulang. Tapi kami tetap menikah tahun 98 dan lewatinya. Jadi mari saudara-saudara kita saling encourage one another. Pasti bisa. Tuhan tolong kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya minta tolong leading bisa menutup di dalam doa. Dan nanti saya akan berdoa, doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan kepada setiap dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Kepada kami semua ya Bapa, Engkau telah membantu kami melewati up and downs kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah Tuhan berhenti dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau selalu ada dan menolong kami Tuhan, dan Kau tidak pernah terlambat ya Bapa. Bapa, kami mau menghadapi tahun depan Tuhan dengan harapan Tuhan, dengan penyertaan-Mu yang selalu ada ya Bapa, dan kami mau terus ya Tuhan
berapi-api di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau terus ya Bapa melayani Engkau Tuhan. Kami mau terus berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Kami mau terus menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami ya Bapa, dalam setiap aspek Tuhan kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menyerahkannya Tuhan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Mungkin tidak menentu ya Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa kepada janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada kuasa-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya diri kami, keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya ya Bapa. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan engkau kekuatan yang baru. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Talenta, modal yang Tuhan percayakan, kerjakanlah dengan setia, dan Tuhan akan menolong engkau untuk dilipat gandakan. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah masa depanmu. Biarlah damai sejahtera Allah, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Kita yang percaya katakan amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Happy Sunday.